Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas IPA. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman sehat dan semakin semangat belajarnya ya. Oke, kali ini kita mau ngebahas pembahasan soal UN IPA SMP di range tahun 2015 sampai 2019. Nah, ini sesuai request dikhususkan di bagian getaran dan gelombang. Oke. Sebelum dimulai, kita buka dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini adalah soal tahun 2015. Ya, jadi model soalnya seperti ini ya. Ini adalah bandul. Oke, ini adalah bandul ya. Waktu yang diperlukan untuk bergetar dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Jadi dia bergetarnya A, kemudian B, C, B, A. Itu ya, adalah 2 second. Dengan jarak A ke C-nya 6 cm. Oke, kita garisin dulu ya. Jadi waktu dari A ke B, ke C, ke B, ke A 2 second. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini ya. Jadi jumlahnya adalah 1 getaran. Dari mana 1 getaran? Jadi definisi 1 getaran adalah ketika dia bergerak kemudian kembalinya ke titik itu lagi. Ya. Jadi karena dari A kemudian dia sudah melewati titik keseimbangan ke sana, balik lagi ke sini, ini namanya 1 getaran. Kalau dia dari A ke B ke C, stop sampai di sini, berarti dia cuma setengah, gitu ya. Atau dia dari A ke B, cuma stop sampai sini, berarti setengahnya dari setengah, yaitu 1/4. Atau dari A ke B ke C, balik ke B, sampai di sini, maka tadi setengah ditambah 1/4, 3/4. Sampai sini jadi 1. Gitu ya. Tuh. Gimana kalau mulai getarannya dari B? Kalau dari B bisa ke A, kemudian ke B. Nah, ini udah balik ke B. Apakah 1 getaran? Belum 1 getaran karena C belum dilewati ya. Jadi B ke A, kemudian ke B, dia ke C, ke B lagi. Nah, ini baru namanya 1 getaran. Oke, gitu ya. Jadi jumlah ini dari A sampai ke sini adalah 1 getaran, waktunya 2 second. Nah, soalnya menanyakan kepada kita tentang frekuensi dan amplitudo. Oke, frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi sama waktu. Oke, jadi jumlahnya adalah 1, waktunya 2. Jadi 1/2, setengah, yaitu 0,5 Hz. Oke, udah ketahuan ya antara A sama B. Sekarang kita cek amplitudo. Amplitudo ini dia bilang kata kuncinya di sini jarak A ke C 6 cm. Kita bikin ya. A ke C ini adalah 6 cm. Nah, yang namanya amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbang. Ingat ya, dia harus dari titik seimbangnya. Oke, maka titik seimbang itu di mana? Titik seimbang itu adalah di B sini, di tengah-tengah. Atau yang namanya titik seimbang itu ketika bendanya diam, dia berada di mana? Nah, itu adalah titik seimbang. Kalau bandul didiamkan, nggak digerakkan lagi, dia pasti akan di sini, tengah-tengah. Ya. Kemudian titik A sama C ini disebut titik simpangan. Nah, yang namanya amplitudo adalah jarak dari titik seimbang ini dengan titik simpangannya. Jadi bisa AB atau bisa juga BC. Nah, kalau AC adalah 6, maka A ke B atau B ke C adalah setengahnya. Jadi 6 bagi 2 atau 6 kali setengah. 3 cm. Jadi jawabannya yang A, itu amplitudo ya. Oke, sekarang jadi paham ya lewat soal yang mana frekuensi, yang mana amplitudo. Oke, itu soal tahun 2015. Kita lanjut ke soal tahun 2016. Oke, ini adalah gelombang transversal. Ya. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak A ke B adalah 8 second, cepat rambat gelombang. Oke, yang ditanya adalah cepat rambat. Cepat rambat itu adalah V, rumusnya adalah panjang gelombang atau lambda dikali frekuensi. Ini ya. Cepat rambat adalah V, kemudian rumusnya adalah lambda atau panjang gelombang dikali frekuensi. Apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang itu adalah jarak untuk 1 gelombang. Oke, jadi kalau jarak, satuannya pasti meter ya. Maka bukan si 8 second, tapi di sini 4 meter. Tapi dia untuk 1 gelombang.
Oke. Nah, kalau di sini ini namanya setengah gelombang. Itu ya, kenapa? Karena ya, yang namanya satu gelombang itu harus terdiri dari sini ke sini, ya, atau terdiri dari satu puncak dengan satu lembah. Jadi dia karena ini cuma bagian ini, maka ini setengah. Berarti kalau di sini 4, di sini otomatis berarti maka panjang gelombangnya adalah 2 kali 4 atau 4 tambah 4 juga boleh, 8 meter. Jadi jarak dari sini ke sini ada 8 meter dan ini adalah panjang gelombangnya. Tuh ya, jadi kita ingat lagi bahwa satu gelombang pada gelombang transversal adalah satu bukit dengan satu lembah. Maka yang dimaksud panjang gelombang adalah jarak untuk satu gelombang ini. Terserah, nggak harus di sini, mau di sini juga boleh. Tapi karena angka adanya di sini, kita ambil yang ini. Atau mau ini begini juga boleh, lembah sama puncak yang di sini boleh. Atau bukit yang di sini boleh ya. Tuh, intinya itu, terdiri dari satu puncak atau satu bukit dan satu lembah. Oke, udah ketemu panjang gelombangnya, sekarang kita cari frekuensi. Frekuensi itu tadi di soal tahun 2015 kita udah tahu ya rumusnya apa. Jadi, kita bahas lagi panjang gelombangnya. Panjang gelombang bisa juga kalau kamu mau pakai rumus, kalau nggak pakai rumus begini langsung bisa, atau yang senang rumus boleh. Jadi rumusnya adalah jarak dibagi jumlah gelombang. Sesuai dengan definisinya, jarak untuk satu gelombang. Jadi jarak dibagi jumlahnya. Ini kan satu di sini, jumlah gelombang. Maka di sini jaraknya adalah yang diketahui adalah 4. Kemudian jumlah gelombang untuk si angka 4 adalah setengah. Maka 4 dibagi setengah sama dengan 4 dikali 2 ya. Ini kan kalau di matematika jadi kali ini balik ke atas, tukar jadi 8 meter. Sama ya. Mau begini langsung caranya bisa, atau mau pakai rumus bisa. Oke, sekarang kita ke frekuensi. Tadi rumusnya adalah jumlah gelombang dibagi sama waktu. Nah, waktu yang dipakai adalah ini A ke B. Dari A ke B, ini 8 second. Maka jumlah gelombangnya yang dipakai bukan yang ini, bukan N setengah ini. Ini adalah tadi milik untuk panjang gelombang. Kalau ini dipakainya sesuai dengan A ke B ini. A ke B berarti adalah berapa gelombang? Kita hitung ya. Ada 2 puncak atau 2 bukit dan 2 lembah. Berarti 2 gelombang ya. Maka waktunya 8, jumlahnya adalah 2 gelombang. Nah, maka F-nya adalah N per T, 2 bagi 8 1/4 Hz. Kemudian, ini baru kita bisa masukin ke rumus yang ini. V adalah lambda kali F-nya. Lambdanya 8, F-nya 1/4. 8 dikali 1/4 adalah 2 meter per second. Oke? Bisa ya? Nggak terlalu rumit sebenarnya. Kalau kamu sering berlatih, nanti kamu akan lama-lama bisa juga. Ya, oh frekuensinya berapa langsung ketahuan, lambdanya berapa langsung ketahuan, langsung bisa cari cepat lambatnya. Oke? Next, sekarang kita ke soal tahun 2017. Oke. Balik lagi ke Bandul. 2015 Bandul, 2016 Gelombang, 2017 Bandul lagi ternyata. Nah, tapi bandulnya ini berbeda sama bandul yang tadi ya. Kita lihat. Ada 2 bandul atau 2 ayunan, ayunan K dan L. Jika beban ayunan L 2 kali dari K, maka periode dan frekuensi yang benar dari ayunan K dan L. Oke. Jadi periode dan frekuensi, ini di sini ada yang diketahui adalah beban. Kemudian di sini ada panjang tali, di sini nih 25 cm, 30 cm, ini panjang tali bandulnya atau tali ayunan. Kemudian 15 cm, 20 cm, sini. Oke, ini adalah apa ya tadi? Jarak dari titik keseimbangan dengan titik simpangan namanya amplitudo ya. Jadi amplitudonya 15, yang ini amplitudonya 20. Periode dan frekuensi pada bandul ini dipengaruhi oleh panjang tali. Tadi yang mana panjang tali? Betul, yang ini ya. Nih, panjang talinya. 25 dan 30.
Bagaimana panjang tali mempengaruhinya? Oke, semakin besar panjang talinya, maka periodenya makin besar. Nah, teman-teman ingat ininya aja ya. Jadi P, ini ketemunya P. Semakin panjang, periode juga makin besar. P ketemu P. Oke. Panjang tali semakin besar, periode juga makin besar. Maka, kebalikannya untuk frekuensi. Semakin besar panjang tali, frekuensinya makin kecil. Kenapa ya bisa begini? Karena periode dan frekuensi itu memiliki hubungan berbanding terbalik. Jadi, hubungan antara periode dengan frekuensi, periode itu adalah seper frekuensinya, atau frekuensi itu adalah seper periodenya. Jadi, mereka berbanding terbalik. Ya, maka kalau periode besar, pasti frekuensi kecil gitu lawannya. Oke, jadi panjang tali besar, periode besar, maka frekuensi kecil. Oke, gitu ya. Nah, yang benar dari ayunan ini yang mana? Ini prinsipnya tadi. Ini aja. Jadi ini nggak pakai menghitung. Seolah-olah ada angka, seolah-olah kita menghitung nggak. Ini pakai prinsip ini aja ya. Oke, kita cek ya. Periode, ini T ya. Periode K lebih besar daripada periode L. Kita cek. Periode K lebih besar daripada periode L kah? Dia 25, ini 30 panjang talinya. Maka harusnya ini kita coret ya, tidak dipengaruhi beban. Ini juga kita coret tidak dipengaruhi oleh amplitudo. Oke? Wah, udah langsung muncul jawaban yang ini ya. Kita cek yang ini, salahnya di mana? Ini salah ya tadi, karena harusnya yang lebih besar periodenya adalah yang panjang talinya besar. Jadi harusnya L yang lebih besar. Salah. Ini juga salah. Ini sama soalnya. Oke, ini benar. L lebih besar. Oke, maka kebalikannya di sini tinggal balik. Oh, berarti si K yang lebih besar. Gitu aja. Ya, otomatis jawabannya yang C. Ini salahnya di mana? Oh, salahnya di sini frekuensi. Ini periode udah benar, tapi frekuensinya salah. L-nya lebih besar, salah. Frekuensinya L, harusnya yang panjang talinya yang kecil. Panjang talinya yang lebih kecil adalah frekuensi yang paling besar. Untuk frekuensi seperti itu. Oke? Gampang ya? Next ke tahun 2018. Oke. 2015 tadi bandul, 2016 gelombang, 2017 bandul, 2018 gelombang lagi ya. Oke. Nah, gelombang merambat pada permukaan air laut seperti gambar berikut. Bila gabus naik turun 10 kali, jadi ini ada permukaan air laut. Gabusnya naik turun gitu ya. Kalau gabus kan di lautan gitu, terombang-ambing dia. Nah, naik turun 10 kali dalam waktu 5 sekon, cepat rambat gelombang tersebut adalah, nah, sama modelnya kayak soal tahun 2016 yang ditanya adalah cepat rambat. Tapi dia modelnya di sini nih nanti. Ada permainan gabus, seolah-olah naik turun 10 kali. Nah, ini apa gitu ya. Oke, tapi intinya sama. Jadi yang namanya cepat rambat. Oke, kita masuk ke sini dulu. Jaraknya di sini ya. Ini 2 meter. Nah, 2 meter itu dari titik sini ke titik sini. Ini besarnya sama dengan ini kan? Jadi kalau ini kita geser ke yang ini, maka 2 meternya pindah. Nah, jadi jarak ini ke sini otomatis adalah 2 meter. Tuh ya. Lihat, jarak dari titik ini ke titik ini. Berarti ada satu puncak, satu lembah. Berarti ini namanya apa? Ya, betul ya, itu namanya panjang gelombang. Oke, jadi cepat rambat adalah lambda kali frekuensi tadi. Nah, panjang gelombang jarak untuk satu gelombang. Nah, satu gelombang adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi, ini adalah panjang gelombangnya ya. Nih, udah ketemu langsung panjang gelombangnya. Oke, terus kita langsung cari frekuensinya. Oke, frekuensinya tadi jumlah gelombang dibagi waktu. Nah, yang waktu adalah yang ini ya. Oke, maka jumlah gelombangnya adalah, karena dibilang 10 kali dalam waktu 5 second, langsung aja. Berarti jumlah gelombangnya 10. Maka N per T, 10 bagi 5 adalah 2. Tinggal masukin. Udah dapat F-nya 2. Lambdanya juga udah dapat 2. Jadi, kita langsung tinggal gabungin. 2 kali 2, 4 meter per second. Gampang kan?
Oke. Next, ke 2019. Oke, 2019 ini ada dua tipe ya di paket pertama, soal paket pertama. Nah, dia ini soalnya cerita. Oke, gelombang juga sama kayak sebelumnya, tapi dalam bentuk cerita. Nggak ada gambar lagi ternyata. Sebelumnya kamu sudah dibantu dengan gambar, yang ini nggak dikasih gambar. Oke, dua perahu masing-masing ditumpangin nelayan yang sedang melaut bersama. Mengalami gerakan naik turun di atas gelombang laut sebanyak 8 kali dalam waktu 10 detik. Ingat ya, ini tadi kayak gabus yang tadi. 8 kali dalam waktu 10 detik, berarti kamu bisa dapat angka apa nih di sini ya. Ketika kedua perahu berjarak 4 meter satu sama lain, nah kalau jarak 4 meter, tadi bisa dapat angka apa? Nah, diingat-ingat lagi. Tak kuncinya ya. Keduanya berada di puncak-puncak gelombang yang diantaranya terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Jadi dua perahu ini berjarak 4. Tapi di antara si perahu ini sambil dibayangin nih, ada dua, nih mereka nih berada di puncak gelombang yang terdapat 2 lembah dan 1 bukit. Jadi lembahnya ada 2 lembah, 1 bukit. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka cepat rambatnya. Ini enaknya digambar dulu, kita gambar dulu ya. Nah, kita bikin gambarnya. Dia bilang 8 kali, berarti 8 gelombang. Sampai 8. Ini waktunya 10 second, 10 detik. Dari 8. Kalau nggak percaya hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya? 8 kali artinya kan naik turun 8 kali atau 8 gelombang. Sama. Kemudian dia bilang jaraknya 4 meter yang ada 2 lembah dan 1 bukit. Nah, lembahnya 2. Kita cari, terserah mau yang di sini, mau di sini, terserah ya. Mau di depan juga boleh. Tapi lembahnya 2, bukitnya 1. Jadi gini ya. Nah, pas. Nih, 2 lembah, 1 bukit, berarti dia di antara sini. Kalau nanti misalnya 3 lembah, berarti 3 lembah 1, 2, 3. Berarti bukitnya 2. Oh, berarti dia di sini dengan sini. Tinggal kamu sambil bayangin ya. Oke. Ini 2 lembah 1 bukit, berarti dia A ke B, sini 4 meter. Oke. Nah, ini berapa gelombang kira-kira? Kita cek ya. Ini adalah setengah bukit. 1 bukit, setengah lagi. Berarti setengah tambah 1 tambah setengah, 2 bukit. Ada 2 bukit dan 2 lembah, berarti iya. Bisa dikira-kira? Oke, kita cari frekuensinya dulu ya. Frekuensinya, jumlah gelombangnya adalah frekuensi, ingat pasangannya waktu. Jadi jumlah gelombangnya pakai yang waktu untuk si waktu. 8 kali dalam 10 detik berarti 8 per 10, 0,8 Hz. Kemudian jumlah gelombang itu adalah tadi kalau mau pakai rumus S per N. Berarti S-nya jaraknya 4, jumlah gelombangnya tadi dapat berapa? Ada 2 bukit, 2 lembah, jadi 2 gelombang ya. Berarti lambdanya 2 meter. Tuh, atau kamu mau bikin langsung pakai angka di sini bisa juga. Kalau ini kita geser, misalkan jadi setengahnya di sini, sama aja nanti ya. Modelnya kamu garis-garisin kayak model di matematika, dikasih anggap aja ini X gitu ya, ada angka-angkanya di sini. Boleh. Yang memudahkan. Oke. Kemudian kita cari V-nya. Lambda dikali F. V-nya berarti 2 dikali 0,8. 1,6. Bisa? Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke, nah ini paket ketiga. Kenapa nggak ada paket kedua? Berarti artinya paket kedua sama. Kalau nggak sama di paket 1 atau dia sama dengan soal paket ketiga. Nah, kita cek. Soalnya mau soal kapal juga nih, terombang-ambing juga. Tapi yang ini pakai gambar. Kok tadi model soal cerita, ini gambar. Terombang-ambing di tengah lautan, seperti gambar berikut. Nah, P ke Q-nya, ini panjangnya adalah jaraknya 40 meter. Cepat rambat gelombang laut, 2 meter per second. Oh, ini yang diketahui cepat rambat. Yang ditanya frekuensi. Oke, kita cek ya, frekuensi itu dari rumusnya cepat rambat, kan cepat rambat adalah lambda kali frekuensi. Maka frekuensi adalah V dibagi lambda. Oke, V-nya udah ada 2. Sekarang kita cari lambda ya. Nah, lambdanya itu tadi adalah S per N ya. Jadi S-nya adalah 40 nih. Masukin angka 40. Dibagi N-nya jumlah gelombang. Kita hitung. Nih dari titik sini ke sini. Lihat ya.
sini berarti ada setengah bukit. Kemudian kita hitung bukitnya lagi ada 1, 2, 3, setengah lagi. Tadi setengah sini tambah setengah sini jadi 1. Yang di tengah 3, berarti ada 4. Ada 4 bukit, lembahnya kita hitung yang lengkungan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bukit dan 4 lembah, namanya 4 gelombang. 40 bagi 4, 10 meter. Maka F-nya adalah 2/10, 0,2 Hz. Oke, itu ya soal tentang getaran gelombang. Oke, lanjutannya getaran gelombang biasanya adalah bunyi dan pemantulan bunyi. Oke, nanti kita next bahas lanjutannya itu ya. Oke, teman-teman. Hidup itu kayak gelombang. Naik, turun lagi. Kadang sukses, naik hingga puncak. Tapi kadang kita harus jatuh ke lembah yang paling dalam. Maka ini tentang bagaimana kita menyikapi semuanya. Saat sukses, kita jadi paham bahwa sukses bukan tentang kerja keras kita semata. Dan saat gagal, kita juga jadi paham bahwa ini bukan tentang lemahnya diri kita semata. Toh semua Allah pergilirkan kayak gelombang di lautan. Kadang naik, kadang turun. Tinggal kita yang bijak menyikapi dan mengambil hikmahnya. Supaya ketika kita sukses, tidak menjadikan diri kita sombong, dan ketika kita gagal, kita tidak terpuruk hingga berputus asa yang berlebihan. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam pengucapan maupun dalam tulisan. Semoga teman-teman bisa belajar dengan baik dan semoga bermanfaat tayangan ini. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.